Saya tuh ini di apa tuh kayak ada diontalakin tuh gitu. Ayo nak, kamu masuk duluan nak, Pak, dilempar gini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mbak. Tidurnya juga pakai ini. Dibawa di alas hutan. Saya tuh sampai muntah-muntah gitu dari saking ketakutannya. Itu kasihan anaknya. Ini loh panas-panas kok kamu di dalam tebu, katanya gitu. Saya sudah pokoknya bersyukur banget lah sekarang gitu, Mas. Soalnya jarang banget orang yang mau ngasih saya uang kecuali saya bekerja. Soalnya kan sudah bolong-bolong tuh kalau masak. Iya, tadi dikasih tetangga pas makannya. Kalau ini kerupuk ustadzah kan bolong-bolong. Apa namanya, dianyam tuh anunya tebu tuh kan, dari ketakutannya tidak mikir siapa-siapa, ada yang penting anak dibawa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gadis TV, kembali lagi bersama saya di sini, Ivan tentunya. Oh iya teman-teman, di komentar selalu penonton yang baru, maksud saya ya, banyak penonton yang baru yang tanya-tanya gitu. Ini di mana Mas Ivan? Ini di mana Mas Ivan? Ah gitu, ratusan komentar, pertanyaannya sama. Apa saya jawabnya ratusan kali menjawab ya begitu gitu. Jadi teman-teman yang baru ya, yang baru bergabung dan baru subscribe di channel Gadis TV, kami di Kabupaten Bondowoso ya teman-teman ya, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia, begitu ya. Jangan tanya-tanya lagi. Jadi kami ini posisinya di Kabupaten Bondowoso gitu teman-teman ya. Sebelum lanjut, kita berdoa ya, memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang barokah, anak cucu yang barokah, kehidupan barokah. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semuanya. Dan pada kesempatan sore hari ini, saya sempatkan berkunjung ke seorang ustadzah ya, yang dia juga janda, dia juga seorang ustadzah gitu. Terus dia tuh bukan dia ya, yang pastinya bukan dia, tapi ibu dia dulu almarhumah itu pernah dipaksa menjadi seorang TKW, tetapi nggak mau karena dijanjikan harus berpuluh-puluh tahun gitu. Akhirnya dia lari sembunyi di kebun tebu, katanya begitu teman-teman. Ini kita sudah hampir nyampe ke rumahnya, mudah-mudahan ada. Ini sekarang sudah sore. Kita lanjut di sana ya. Tapi saya nggak perlu matikan kamera lah, langsung aja. Nah ini teman-teman, ini ada masjid. Kita lanjut. Kamar mandinya terbuka. Di sana itu ada kandang sapi teman-teman. Apa kandang sapi itu milik bosnya itu atau milik tetangganya yang biasa siapa tuh ngarit gitu ya mungkin ya. Ini pakai ini apa namanya, bambu teman-teman. Ini juga ada bambu nih sekarang nih, gede. Nah itu saya teman-teman. Nah tuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada, bisa ketemu. Kenapa Mbak? Ini sudah saya mau nyari. Oh iya, coba lihat. Ini. Mau ngarit? Iya. Coba gini, coba lihat kan barusan saya ambil foto sekalian. Oh gitu. Ya. Iya. Siap. Permisi Mbak ya. Kursinya masih dititipkan Mbak? Iya. Belum diambil? Masih belum selesai. Oh, pakai mic ya. Belum selesai ya? Iya, belum selesai. Sudah berapa lama ini yang dititipkan Mbak kursinya? Sudah 1 bulan kayaknya. Wah, yang bikin rumah ini 1 bulan? Iya. Kok cepet ya? Iya. Saya taruh ini dulu ya, Mas? Boleh. Saya taruh sini dulu. Mbak mau ngarit nih ya? Iya, mau ngarit. Mbak, saya lihat kok, maaf ya,
Saya lihat di depan kok ada ini, kok ada apa namanya nih? Apa namanya nih? Gedek. Ini Oh, tabing. tabing. Ini punya siapa nih, Mbak? Punya saya. Oh, punya Mbak. Tempo Iya. hari saya yang kesini nggak ada kayaknya ya. Iya, itu baru beli, baru punya rezeki. Punya rezeki. Beli gedek untuk apa ini? Itu memperbaiki dapur yang di belakang. Yang mana, Mbak? Kan sudah itu sudah banyak yang bolong-bolong. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang ini. Permisi, Mbak ya. Iya. Ini Mas gentengnya. Nggak Tuh, ada teman-teman, yang gentengnya bolong. Nggak Nggak pakai ini, nggak pakai kaca, genteng kaca itu. enggak. Itu tadi kayaknya semalam ada apa namanya kucing. Tidak ada yang mau benerin, Mas. Oke, ya. Yang Ini mana? Oh, ini mau diganti. iya. Soalnya Ini. kan sudah bolong-bolong tuh. Kalau masak malam-malam takut juga tuh banyak yang bolong. Yang mana coba lihat? Yang itu tuh banyak yang bolong kan. Oh, Tuh, iya. Kemarin ada ular lewat sana yang bolong-bolong tuh. Astagfirullahaladzim. Jadinya untung ada rezeki. Beli Jadinya ya, mau beli gedek. Iya. Berapa harganya kalau beli gedek kayak gitu, Mbak? Berapa kemarin? 50 kayaknya kalau tidak 50.000 salah. ya? Iya. Oke, Mbak sudah masak? Belum masih, Mas. Belum masak? Iya. Di situ nggak ada Ini makanan? kan masih mau cari rezeki, makanya mau ngarit. Nanti kalau udah dapat uangnya, saya beli lauk gitu. Loh, ini sudah sore loh. Iya, tadi dikasih tetangga pas makannya. Tadi pagi dikasih tetangga. Iya, Makan kan saya itu apa? Ambil apa namanya tuh jemuran kerupuk yang di luar, Oh, makanya saya dikasih makan, suruh jagain gitu. Masya Allah. Mbak ini disuruh jemur kerupuk sama bos kerupuknya, dan Mbak ini dikasih makan di sana, Iya. gitu ya, upahnya ya. Mm-mm. Dijemur di mana? Oh, di depan itu, Iya, kah? di depan. Bisa lihat, Mbak? Bisa. Saya yang buka ya. Iya. Coba, Mbak. Oke, saya boleh. Wah, bagus nih. Saya boleh foto ya sebentar ya. Mm-mm. Oke, sip. Kerupuk yang ini ya. Iya, ini. Ini teman-teman kerupuknya. Di sini kan banyak ayam, jadi kalau gak dijagain kemana-mana ini. Ini kerupuknya, teman-teman. Ini kerupuk apa ini, Mbak? Itu kerupuk Ustad. Hah? Kerupuk Ustad. Hah, kerupuk Ustad. Iya. Ini kerupuk Ustadzah ya, bolong-bolong. Kan. Ini teman-teman, kata Mbak Nixi, ini kerupuk Ustadz karena bentuknya seperti ini nih. Iya, tipis-tipis. Apa ya? Ya kayak gini lah. Ini kerupuk Ustadz. Kalau ini kerupuk Ustadzah. Kan bolong-bolong. Terus ini kerupuk Ustadzah juga nih. Ini kerupuk Ustadz nih, kayak Itu gini nih. impala kalau itu. Ini panjang-panjang. Kerupuk Ustad. Kerupuk apa namanya nih? Impala. Oh, impala. Nah, ini apa nih? Biji apa nih? Ini Biji itu, nangka. biji nangka. Ini buat sayur. Oh, buat sayur. Iya. Punya siapa nih? Ini saya. Wih, Mbak, bagus, Mbak. Saya ambil foto ya. Ya. Bagus nih. Wah, keren. Gitu. Jadi, Mbak disuruh jemur ini ya. Disuruh jemur kerupuk, dijagain gitu. Iya. Nanti panas di apa? Diwale, apa diwale dia? Enggak ada usah, ini Dibolak-balik gitu. cuman diginiin aja. Kalau kerupuk kan merata nih, meskipun nggak Oh. dibolak-balik itu. Oh, yang itu juga, yang tipis-tipis ini. Iya, ini juga merata. Nanti Gitu. iya. Nanti habis ini langsung diambil sama yang punya, sama juragan saya. Oh, gitu ta. Oke, siap. Terus Mbak makan di sana gitu ya. Iya, tadi pagi sudah dikasih makan. Suruh jagain ini katanya. Oke. Gedeknya yang ini ya. Iya, yang ini Berapa beli nih? 50.000. 50.000. Diantar ke sini berarti. Iya, ada Mbak tuh yang jual. Heeh. Saya beli, mumpung ada rezeki. Oke, siap. Mbak sekarang ini mau ngarit. Iya, mau ngarit. Gini aja.
kita ngobrol sambil ngarit boleh? Boleh, Gak apa ya? gak apa-apa. Kalau kita ngobrol di mana? Di dalam, Mbak bisa terlambat ngaritnya. Iya, soalnya ini udah sore. Iya, nanti saya yang disalahkan. Ayo, kalau mau ngarit saya ikut ya. Iya, Ayo, ini istri saya biar ikut juga. saya ambil arit dulu. Ya, boleh, Mbak. Oh iya, sandal saya. Saya ini pakai sandal. Oke. Betapa hinanya hambamu ini, terlena dunia, butakan hati, perihal akhirat selalu terabai, padahal malaikat Mana ya? Oh, itu tuh. Oh, masih ngapain? Masih pakai bedak make up gitu. Enggak, Mas. Di kita mic. Ini. Ya, coba lihat. Oh, oke, hidup. Takut mati. Ya. Barusan Mbak masuk, soalnya nggak bisa jauh nih. Oh, Kalau jauh mati, alias meninggoy. sini panas banget. Sore-sore gini panas ya. Iya, memang. Ini lagi musim angin. Musim, iya teman-teman, sekarang musim angin ya. Kalau di sini ngaritnya ada hati-hati. Kalau musim duren tuh, bisa kena kepala. Ada pohon durian Mbak. Itu yang besar. Oh iya ya. Bentar. Mbak, saya itu ini kan sambil jalan ya, sambil nggak makan waktu lah ya. Iya. Mbak, saya itu waktu ngedit videonya Mbak ya, waktu Mbak cerita tentang pas lari dikejar apa agen gitu ya. Mm-mm. Nah, itu kan lari katanya ikut apa? Ikut almarhum ya, bapak sama ibu. Siapa? Oh, ada ini. Sama apa? Bapak sama ibu lari ke kebun tebu gitu. Itu kalau pas siang kayak gini, siang gitulah panas. Otomatis di tengah sawah, di tengah tebu itu kan panasnya minta ampun. Itu gimana Mbak gitu loh? Waktu itu panasnya sih panas banget ya, kan musim itu pas musim hujan lagi. Pas musim hujan? Nggak sepenuhnya panas, musim hujan. Waktu itu ya cuman pakai apa kalau katanya orang sini ya, belebet. Itu bapak bikin kayak gitu, bikin belebet. Maksudnya bikin gimana Mbak? Di apa namanya, dianyam tuh, anunya tebu tuh. Oh, daun tebu. Iya, Itu dianyam terus kayak dibikin atap-atapan tuh kayak gitu, ditaruh di atas. Astagfirullahaladzim. Biar gak kepanasan, biar gak kehujanan. Ya meski dikasih kayak gitu tetap basah. Iya, pasti. Iya kan cuma di atas, di pinggir-pinggir kan tebu. Udah basah, gatelan, dimakan semut. Banyak nyamuk juga. Iya. Pas waktu itu kan berapa hari tuh kayaknya, 4 hari kayaknya kalau gak salah ya. Di tebu tuh kalau pas siang-siang kayak gini, kayak yang mandi itu dah, Mandi apa? kayak yang mandi apa namanya, keringat. Masa sih Mbak? Iya kan panas. Saking panasnya. Iya, kayak yang mandi keringat itu dah. Cuman kasihannya aku ke ibu, kan nggak bareng. Maksudnya nggak Kan bareng ya? kaburnya kan berempat kan, aku, ibu, sama abang aku, sama bapak. Loh, Mbak punya saudara? Iya, Oh, punya saudara kan punya tuh? saudara Laki perempuan? laki-laki, Oh, sekarang ada di mana Mbak? ikut keluarganya. Oh, sudah. Masnya sudah menikah? Iya, tapi semenjak orang tua saya nggak ada, dia lupa sama saya gitu. Masa? Astagfirullahaladzim. Oh, jadi waktu itu saya kira waktu itu Mbak pas lari dari kejaran itu ya, itu bertiga. Iya, Ternyata berempat. berempat. Oh, sebentar. Ada Mbah lewat.
Nih teman-teman Mbah lewat. Waktu itu berempat. Iya. Bapak ya, ibu, terus Abang aku Mas Abang, ya, iya. terus sama ibu. berempat. Kita ngaritnya di sana aja. Oke, siap-siap. Terus gimana? Larinya berempat gimana waktu itu? Ceritanya? Habis itu ya mencar gitu, tidak tahu ibu kemana, sama saya kemana gitu. Cuma saya sama bapak. Kan dari ketakutannya tidak mikir siapa-siapa, ada yang penting anak dibawa gitu. Loh, katanya barusan bareng. Memang bareng kaburnya. Mm-mm. Pas di tengah sawah-sawah itu, tidak tahu pas ibu kemana gitu. Abang saya kemana? Oh, jadi pas lari gitu, lari dari rumah itu bareng. Lari ke tengah tebu lah istilahnya ya. Tebu mana nggak ada tebu sini ya. Anggaplah lari ke tengah tebu gitu. Itu mencar sudah. Iya, pas ngehnya tuh pas ini, pas malam, pas abis mau buka tuh kan bareng-bareng kan biasanya ya. Iya. Kan di tengah tebu itu, loh katanya bapak, almarhum bapak, kemana kok ibunya ada kok, abangnya ada kok, cuman aku sama kamu nak gitu. Astagfirullahaladzim. Kan juga nggak bawa senter ya, mesti kan mau dicari kemana-mana kan nggak kelihatan. Astagfirullahaladzim. Iya. Jadi waktu itu Mbak lari sudah nggak mikirkan siapa-siapa, yang dipikirkan diri sendiri. Nggak tahu ibunya lari kemana, masnya kemana, sudah nggak mikirkan. Yang Ingat. penting lari aja, yang penting selamat gitu. Yang penting lari, yang penting selamat. Ingatnya pas mau buka puasa. Iya. Astagfirullahaladzim. Terus otomatis kan pas buka puasa sahur apa ya, kan sudah gelap ya. Gimana nyarinya Mbak? Ya nggak ketemu itu, pisah sampai 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam itu Iya. nggak ketemu sama sekali. Nggak ketemu. Ketemunya itu pas ada orang yang ngarit juga, katanya bilang, habis sudah ayo pulang, kayak gitu, cari ibunya gitu. Yang yang ada oknumnya itu sudah pulang katanya. Jadi ibunya otomatis cari makan sendiri. Iya. Masnya cari makan sendiri. Dari Waktu itu masnya Mbak waktu itu ini ada komentar ya, Mas Ivan, waktu orang tuanya lari, Mbak itu masih apa, sudah besar apa masih kecil katanya gitu? masih kecil, saya masih kelas 1 SD. Masih kelas 1 SD. Di tengah tebu, anggaplah ini tebu ya. Di tengah tebu kayak gini, mana di sini nggak ada tebu, tuh di sana ada tebu. Tar lagi kita contohkan ya. Lari ke tengah tebu kelas 1 SD. Astagfirullahaladzim. Masnya waktu itu kelas berapa Mbak? Masnya aku kelas 5 kayaknya SD. Astagfirullahaladzim. Masih sama-sama SD. Tapi untung lah ya, masih bisa pulang. Nah, ternyata ketika sudah ketemu ya, sudah bareng lagi. Sudah bareng lagi gitu Mbak. Pasti cerita tuh ya. Kamu lari kemana kan gitu. Masnya itu lari kemana Mbak, seusia kayak gitu tuh? Ke katanya, ke tengahnya singkong. Ke tengah kebun singkong. Iya, katanya ibu tuh makan singkong. Loh, masnya berarti ngumpul sama ibu? Iya, katanya. Oh, nggak misah satu-satu? Enggak, untungnya, untungnya masih. ya, Iya, untung ya. kalau misah-misah kan enggak tahu kemana. Mas kan masih kecil juga waktu itu. Makanya itu yang saya pikirkan. Kalau misalkan masnya itu dengan seusia itu sendirian, gimana dia caranya ngidupi diri sendiri? Iya, itu untungnya masih sama ibu gitu, masih berdua lah, masih ngumpul. Saya juga sama bapak. Alhamdulillah masih dipertemukan, masih bisa pulang semua gitu. Astagfirullahaladzim. Ya. Ini ngaritnya di mana Mbak? Oh, ngarit di Itu sana di ya? sana tuh, Oke. di bawah, di Apa tuh? Di bawah di pohon pinggirnya cemara. tebu tuh kayaknya di sana. Mana tuh ada tebu? Oh, tuh ada tebu ya. Kita contohkan ntar lagi ya. Mbak masih ingat nggak waktu itu
pas lari gimana ekspresinya lari? Saya kan waktu itu digendong kan sama bapak gitu. Oh, Saya tuh ini di apa tuh kayak ada diontolakin tuh gitu. astagfirullahaladzim. Biar saya tuh gak kelihatan duluan gitu. Mbak digendong nyampe di kebun tebu gitu, Mbak itu dilempar ke tengah tebu. Iya, biar saya tuh gak kelihatan gitu. Astagfirullah, Katanya bapak subhanallah, biar masya dah, Allah. biar bapak aja yang ditangkap gitu. Astagfirullahaladzim. Bapak melempar Mbak itu bukan niatnya menyiksa tapi Mm-mm. melindungi. Iya. Ya Allah, tar lagi ya Mbak ya kita contohkan. Mbak masih ingat nggak waktu itu dilempar sama Bapak gitu? Iya masih inget. Waktu itu kan kalau tebu tuh kan anu apa namanya ya ada celahnya tuh. Apa namanya ya? Rimbun. Iya. Jadi pas dilempar gitu tuh ya badan nih semua luka-luka lah kan kayak gitu kan apa namanya? Tajam. Iya. Iya betul, tajam. Ya Allah Mbak. Dari saking ketakutannya kan sampai anaknya tuh dilempar gitu. Suara oknumnya tuh kan kedengeran. Gimana? Kedengeran gimana? Dia tanya, "Jangan kabur. Kalau kabur nanti saya tembak." Gitu. Astagfirullah. Jadi waktu Mbak dikejar itu apa namanya? Waktu Mbak lari itu oknumnya itu ngejar juga. Iya. Berapa orang yang ngejar? Ingat nggak? Kayaknya kalau nggak salah 6 sampai 5 orang. Astagfirullah ya Allah. Mbak, ini ada tebu ya. Saya penasaran Mbak. Ini ada tebu. Teman-teman pasti penasaran juga. Pasti penasaran juga. Kayak apa sih? Kemarin, apa ya? Kok kemarin ya? Kemarin lusa itu saya ke rumah, ke rumah Mbak Sumaryati. Pas waktu itu dia ngarit gitu loh. Waktu itu dia ngarit di dekat tebu. Ya. Saya inget Mbak Ningsih. Weh, kebun tebu kan seperti ini. Dia tuh sembunyi di kebun tebu kayak gini. Gimana sih? Makanya saya pengen tahu. Kalau di sini kan ya Mas kan masih ada kayak gininya kan. Kalau di tempat saya yang kabur itu tebu full tebu. Nggak ada tebu. tanaman kayak gini. Kalau di sini kan tebunya cuman sedikit. Di mana Mbak? Di mana waktu itu Mbak yang Di sana tuh akan ada rumah di sini di sana paling ujung pokoknya. Nggak ada rumah sama sekali pas. Astagfirullah. Ini Mbak ada tebu ya. Ini ada tebu. Coba Mbak, coba Mbak ke sana yuk. Ke sana yuk. Kayak apa sih waktu itu? Oh, ini ada tebu. Oh, tapi kecil ya. Iya. Apa di sini aja? Wah, tapi ini jarang ya. Coba Mbak di situ aja, Mbak. Ini aja biar nggak jauh. Mbak mau ngarit kan? Saya coba penasaran aja. Nah, teman-teman, ini kebun tebu. Ini masih kecil. Kalau kebun tebu masih kecil, ini jarang nih ya. Apa namanya? Iya, kayak ini kan sudah di apa namanya Mas, dibersihin rumput-rumputnya. Kalau saya yang dulu itu nggak kayak gini. Kalau sekarang kan sudah sistemnya dibersihin. Kalau dulu tuh nggak ada. Mbak itu loh. Di sana aja yuk. Saya penasaran Mbak. Itu tuh di sana aja yuk. Lewat sini boleh? Nggak bisa. Lewat bawah sini. Boleh kalau bisa lah. Bisa. Kalau bisa biar nggak jauh. Saya penasaran Mbak. Saya penasaran banget gitu. Ayo ke sana Mbak. Saya penasaran. Ini kecil Mas. Kalau yang saya dulu itu tinggi-tinggi. Waktu itu ya tinggi ya sudah Iya, tepinya ya. tinggi-tinggi. Terus udah ada jalannya. Pokoknya ada lewat dah gitu. Astagfirullahaladzim. Sampai pernah jatuh di dalam. Kan kabur juga dari sini. Iya, Masuknya dari sini. iya. Tuh kabur ke sana terus ke sana. Pokoknya tebu dah. Mbak, ini kebun singkong. Iya. Ya. Ini kebun singkong ini kan masih kecil-kecil. Iya. Waktu itu masnya itu yang lari di kebun singkong itu masih kecil-kecil kalau kayak gini kan pasti ketahuan. Iya, enggak sudah besar-besar, sudah mau dipanen tuh, siap panen. Berarti kan sudah tinggi-tinggi. Iya. Kan jadi Ya gak ketahuan kan Allah. banyak rumput-rumputnya juga di dalam. Kalau ini kan masih kecil. Astagfirullahaladzim. Ya, itu agak rimbun tuh. Teman-teman kalau teman-teman pengen tahu seberapa rimbunnya kebun tebu, teman-teman coba lihat waktu saya vlog dengan Mbak siapa namanya? Mbak Sumaryati. Di sana saya sebut nama Mbak Ningsih ini. Oh, berarti seperti ini gitu. Ini Mbak. kan enggak ada jalannya, Mas. Mbak,
Mbak Nisi, inget nggak waktu mana aritnya mana Mbak? Takut kena ya? Takut kena. Mbak, inget nggak waktu itu Mbak digendong, terus dilempar ke tebu? Inget nggak prosesnya waktu itu? Iya inget kan. Gimana? Anggaplah ini mana ya? Oh, berat nggak ini? Apa nih? Tanah Ini. nih. Mau ini? Ini nih yang agak besar nih. Yang mana? Ini. Ya itu. Anggaplah Ini I- saya. anggaplah batu ini Mbak waktu itu, dan anggaplah Mbak ini adalah bapaknya. Mm-mm. Waktu itu gimana Mbak? Waktu yang sebentar Mbak. Waktu Mbak lari, gimana waktu itu Mbak? Coba praktekkan. Ingat nggak? Iya, yang waktu bapak lari itu kan, ini kan masih ada jalannya, kan udah ada. Ayo nak, kamu masuk duluan nak, Pak, dilempar gini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak tahu saya tuh, Cek. Saya tuh nunggu, Cek Dharma itu udah tahu bapak. Sana nak, nyuruh duluan sana gitu. Astagfirullahaladzim. Saya tuh nangis, nggak bisa kabur kan, soalnya bapak saya takut ketangkep. Ya Allah Mbak. Jadi pas itu bapak masuk juga. Jadi udah habis nah, udah gak kedengeran. Ayo jalan lagi kan, itu Ya udah ada Allah. jalannya kan, bukan jalan lurus kalau saya tuh ke sana gitu terus. Ya Allah Mbak. Sampai di tengah-tengah tebu udah ada jalan, baru duduk-duduk di sana bikin apa namanya? Bikin Coba Mbak praktekkan mungkin di sana. dianyam Bikin apa? kayak gini nih. Kayak gininya nih sama bapak diambil gitu. Iya. Diambil terus dianyam, ditaruh di sini-sininya nih. Nih, Ditaruh di atas, dijadikan atap. iya. Ya Allah Mbak. Tidurnya juga pakai ini. Dibawa di alasin gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi pas mau kan itu kan hak puasa ya. Heeh. Yang mau sahurnya itu bapak tuh ngendap-ngendap gitu, ambil singkongnya orang. Ngambil singkong punya orang. Maaf ya. Iya. Mencuri ya. Iya namanya juga kan. Iya, paham. Lagi butuh ya kan. Namanya juga orang berpuasa. Sambil di sini mungkin Mbak, biar nggak panas. Gimana? Daripada kelaparan ya. Iya. Ya Allah Mbak. Mencurilah punya orang gitu. Tapi curinya gak siang-siang gini, gak sore-sore gini juga, malam. Malam. Pas jam 12 itu bapak berani keluar dari tebu. Soalnya kan yang nyari itu pakai senter gitu. Habis Isya itu sudah ada yang senter-senter gitu. Loh, yang nyari itu bukan hanya pas ngejar waktu itu. Enggak, Malam-malam masih iya, dicari juga. 3 malam Ya Allah. itu yang nyari-nyari. Sampai saya tuh kan masih kecil ya, wajar lah kalau ketakutan. Saya tuh sampai muntah-muntah gitu dari saking ketakutannya. Ya Allah Mbak. Katanya bapak, maafin bapak ya nak gitu katanya. Nasib kamu jadi kayak gini gitu. Ya Allah Mbak. Pernah nggak kalau lapar mungkin nggak kelaparan ya? Kalau kehausan mungkin. Pernah nggak dalam beberapa hari itu siang-siang gitu nggak berani keluar, bapak kehausan gitu, pernah nggak waktu itu? Iya pernah. Namanya juga di dalam tebu. Ini meskipun tidak di tebu kan sudah panas, apalagi di dalam tebu kan. Iya betul Mbak. Udah kepanasan banget gitu. Kalau mau minum ya ambil tebu ini, pakai gigi tuh kan tidak bawa apa-apa. Nggak bawa arit, nggak bawa Iya pisau pakai ya? gigi, Pakai gigi. pakai gigi, tidak pakai alat lainnya. Mengupas tebu ini pakai gigi Mbak. Iya, pakai gigi. Katanya bapak ada apa-apa nak dimakan, katanya gitu. Namanya juga orang lagi kepalang gitu katanya. Kepalang, kena musibah. Iya, dimakan dulu seadanya gitu. Besok kalau sudah boleh keluar kita beli makanan yang enak gitu katanya. Ya Allah. Perjalanan hidup menuju kubur, satu hari saja tak pernah libur. Ya Allah, kasih-Mu luar biasa beri.
Bapak janji kayak gitu Mbak. Nggak apa-apa nak, dimakan. Nanti kalau sudah keluar Bapak belikan makanan yang enak. Iya, katanya gitu. Pas ada orang, alhamdulillah pas 4 hari 4 malam itu ada orang kan yang ngarit. Loh, kok kamu ada di sini? Katanya gitu, kasihan anaknya. Ini loh panas-panas kok kamu di dalam tebu, katanya gitu. Ayo pulang katanya. Sudah gak ada, oknumnya sudah pergi katanya. Soalnya nyari kamu gak ketemu, disangkanya kamu itu sudah ada di desa mana gitu. Ya Allah Mbak. Jadi itulah saya berani keluar sama bapak, akhirnya ketemu juga sama ibu gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi masih bersyukur lah ya, saya tuh masih diselamatkan sama Allah, sama bapak, masih bisa ketemu sama abang sama ibu juga gitu. Ya. Miris banget saya dulu mas. Astagfirullah. Semenjak kejadian itu, makanya saya sekarang meskipun kerja kerupuk hanya dibayar 10.000, dikasih makan sama orang meskipun cuma 1 piring, saya tuh sudah alhamdulillah banget gitu. Iya, iya Mbak. Daripada dulu saya dikejar-kejar gitu sampai makan tebu, ambil singkongnya orang. Saya sudah pokoknya bersyukur banget lah sekarang gitu mas. Iya, iya Mbak. Mbak, maaf ya, saya mau tanya. Mbak, apa namanya? Kerja kerupuk dibayar 10.000 itu kan memang sudah bayarannya ya Mbak Iya. ya. Terus Mbak disuruh jemur apa? Terus dikasih upah makan, dikasih makan sekali gitulah ya. Itu karena maaf nih Mbak ya, maaf ya. Apa karena bosnya yang jahat? Apa memang kemauan Mbak? Ya memang kemauan saya. Soalnya saya kan tidak punya kerjaan, makanya saya nawarin diri biar dapat saya mau jadi tukang bungkusnya kerupuknya sampean. Kalau Bukan sampai yang jemur maksudnya. Kalau Oh, yang tukang bungkus kan memang iya, kerja. memang saya yang menawarkan tadi. Oh gimana Mbak yang nawarkan? Katanya ini saya mau jemur kerupuk nanti, katanya gitu. Tidak ada yang mau jagain. Siapa ya yang bisa ya? Saya nawarin diri. Ya udah Mbak, saya aja, kayak saya bilang gitu. Soalnya saya tidak ada kerjaan, mau ngarit nanti sore gitu saya. Oh iya, Terus ya udah Mbak Ningsih, nanti sore ini saya ambil, kalau sudah sore ya nanti kerupuknya, katanya gitu. Mbak, tolong jemurkan sekarang. Iya Mbak, kalau gitu. Habis itu saya dikasih upah makan. Ini makan dulu Mbak gitu. Berarti bosnya itu baik. Iya, baik banget bos. Oh, oke. Kadang-kadang meskipun saya ada jemur kerupuk itu dikasih makan. Tuh kadang-kadang meskipun Mbak nggak bantu jemur kerupuk dikasih makan. Iya, dikasih makan. Dikasih atau diajak makan ke rumah? Beda loh ya. Dikasih. Dikasih. Oh dikasih, Iya. diantarkan ke rumahnya gitu. Iya, Ya ini Mbak Allah. Ningsih saya ada kelebihan ikan gitu. Mungkin mbaknya tuh masaknya banyak. Ini saya buat sampean. Berarti baik bosnya. Baik ya. baik banget orang. Oke, siap. Mbak Ningsih, silahkan kalau mau ngarit silahkan. Kita ngobrol nanti ya. Soalnya kan sudah sore ini. Iya. Silahkan kalau mau ngarit. Sambil ngobrol dikit gak apa-apa ya? Iya, ada apa-apa. Ya, sambil ngobrol. Ya Allah, Ini teman-teman. ini Mas, ini sudah diarit kayaknya sama orangnya. Oh, itu punya orang. Iya. Sudah diarit sama orangnya. Oke. Teman-teman, apa namanya? Ya Allah. Beginilah kalau Mbak Ningsih ngarit. Saya nggak tega videonya, saya potong dulu ya. Perjalanan hidup menuju kubur, satu hari saja tak pernah libur. Ya Allah, kasih-Mu luar biasa, berilah hamba-Mu ampunan dosa. Teman-teman, barusan Mbak Ningsih bilang waktu pas ngarit
Mas ini aja cukup mas, soalnya sudah sore katanya. Oh iya sudah mbak gitu, makanya saya langsung aktifkan kamera. Maaf ya saya buang waktunya mbak ya, mohon maaf mbak ya. Iya. Biasanya dengan adiknya dari tadi ngobrol, tapi saya penasaran, teman-teman juga pastinya penasaran mbak gitu. Iya, gak apa-apa. Seandainya itu sapinya punya punya sepertinya punya mbak sendiri, atau mbak itu ngambil gadu gitu, hari ini nggak usah ngarit, beli aja rumput, pasti gitu saya. Iya. Gini aja mbak, ini kan mbak diupah berapa biasanya kalau 10.000. 10.000. Gini aja, bilang sama bosnya, nggak usah diupah, nggak apa-apa gitu dah ya, soalnya sedikit gitu ya. Iya. Nanti mbak saya yang ngasih uang ke mbak gitu ya nanti ya. Tapi teman-teman, maaf ya sekali lagi, kalau khusus saya yang memberikan uang kepada mbak-mbak siapapun yang saya datangi itu di luar kamera ya teman-teman ya, tidak perlu divideokan ya, karena uangnya sedikit, palingnya 50.000, paling banyak 100.000 ya. Maaf teman-teman, saya juga bukan orang kaya ya, mungkin kalau penonton yang lain sudah paham saya gitu loh ya. Jadi gaji YouTube saya itu setiap bulannya dari 100% itu kami ambil 50%, dibagi-bagikan tuh kepada daftar-daftar yang sudah masuk daftar bantuan dari Gadis TV gitu, seperti mbak-mbak ya semuanya lah yang ada gitu ya, termasuk fakir miskin, anak yatim, terus anak asuhan yang kami kelola itu juga teman-teman. Nah sedangkan yang 50% itu kami gunakan untuk beli bensin masuk ke desa-desa seperti ini teman-teman, soalnya kan motor butuh bensin gitu ya. Nah itulah teman-teman, jadi jangan samakan saya dengan YouTuber yang lain gitu ya, soalnya kan beda teman-teman ya, beda lah gitu. Terus yang selanjutnya, channel saya kan 3 bulan ini kena pelanggaran, dan alhamdulillah sekarang ini sudah diterima kembali, tapi ya belum menghasilkan ya, insya Allah bulan depan baru menghasilkan teman-teman. Jadi sekarang ini saya juga kesusahan uang teman-teman. Jadi maaf kalau saya tuh ngasih mereka itu sedikit, yang penting bisa ngasih lah teman-teman gitu ya, meskipun itu uang bensin saya, nggak apa-apa, nggak masalah itu mbak ya. Ntar lagi ya, nggak usah di ini ya, saya ada uang 50.000 nih ya, nggak banyak, lumayan lah bisa dipakai untuk belanja ya. Makasih Mas Ivan, Iya. semoga lancar selalu rezekinya. Nanti tapi nggak usah divideokan lah ya. Iya. Soalnya jarang banget orang yang mau ngasih saya uang kecuali saya bekerja. Iya mbak, semua di mana-mana ya pasti gitu. Kalau Iya. kerja ya kalau dapat uang, kalau Iya. nggak kerja ya nggak mungkin dikasih uang sama Iya. orang gitu. Ya sudah teman-teman, saya jalan mundur nih ya, kita ketemu di rumah Mbak Ningsih. Nah teman-teman sudah nyampe ya. Saya ikut ya. Kandangnya yang mana? Oh itu ya mbak ya. Ya sampean nunggu di sana aja dah Mas. Nunggu di rumah aja dah papa sama mbak. Nunggu di. Bisa di rumah aja sama mbaknya. Oke. Soalnya di sana bau itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya sudah biasa. Saya juga bau. Maksudnya saya juga harum kok mbak. Saya ikut, biar pengen lihat sapinya. Begini sapinya mbak. Iya. Ini teman-teman sapinya. Mbak, bisa lihat ke sini. Oh, tapi punya bosnya. Punya bos. Saya ingat punya mbak yang ambil gadu atau punya mbak gitu. Enggak, ini punya ini Mas, punya ini, punya rumah ini. Yang punya rumah ini. Iya. Nggak usah direkam ya, takut nggak diizinkan ya. Iya. Oke. Kalau saya ada punya sapi. Iya, nggak apa-apa. Bismillah ke depannya. Siapa tahu nanti punya kambing. Ya amin. Siapa tahu.
Saya izin mau mandi dulu ya Mas. Sampean di rumah aja dulu. Mandi di mana? Sini. Oh, oke. Saya kalau soal mandi saya nggak bisa ikut ya. Iya. Saya tunggu di depan aja ya. Iya. Oke, teman-teman, saya nunggu di depan aja. Kok lama, Mbak? Habis sholat? Sudah Mas, sudah sholat tadi asarnya pas mau berangkat nyari itu saya sholat dulu. Oh gitu. Ini kok masih pakai mukena, mau kemana? Ini mau ke musola, Heeh. mau ngajar anak-anak hafalan. Oh, kan masih jam sekian nih. Biasanya kan katanya habis maghrib kalau ke musola. Iya, kalau maghrib itu kan ngajarnya ngaji. Heeh. Kalau habis asar ngajarnya itu hafalan. Oh gitu. Jauh Mbak musolahnya. Agak jauh sedikit. Saya ikut boleh nggak? Boleh, Boleh ya. boleh. Tapi nggak perlu saya rekam mungkin ya, kan pasti ada anak-anak ya. Iya, banyak namanya juga ngajar anak-anak, ya Iya. banyak anak-anak. Ayo ikut ya sebentar ya ke sana ya. Ini sama istri saya teman-teman. Ayo Mbak, sekalian saya langsung pamit pulang pasti ya. Iya. Maaf ini gangguin nih. Ya, enggak apa-apa. Saya juga minta maaf karena masih cuman sebentar gitu di sini. Ya nggak apa-apa, Soalnya saya mau nggak ngajar. masalah. Sekalian saya minta mic-nya ya. Iya. Mbak berangkat, saya ikut. Langsung pamit pulang ya. Iya. Nyampe di sana saya pulang gitu ya. Iya. Oke. Dengan juga Mas Ivan. Enggak Mbak, ini kan kewajiban Mbak. Saya yang mengganggu nih.